bagaimana kita lanjutkan perjalanan itu. Syariat tentang tubuhmu, thariqat tentang hatimu, kemudian hakikat tentang ruhmu, ma'rifat tentang syirmu. Berjalanlah dari semua ya. Dari fi'ilnya ke asmanya, asmanya ke sifatnya, habiskan kepada zatnya semuanya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi jatillah. Kamu jangan langsung pada Allah, papai dari makhluknya. Oh ternyata ini. Oh ini fi'ilnya, oh ini lagi semua fi'il dari asma, asma dari sifat. Oh ternyata sifat itu jahat. Nah itu. Maka kau akan ketemu selalu dengan zatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat semua dimanapun berada, sahabat Abah Setan DNH. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya, dengan hayatnya. Dan 7 sifat ma'ani pada ayan khariziyah, dan 7 sifat ma'nawi adalah pada ayan sabito. Maka wujudlah kita adalah memiliki sifat nafsiyah. Maka terwujudlah sifat 20 nyata pada diri ya. Sifat nafsiyah adalah al-wujud, adalah merupakan mutlak milik Allah. Dan adapun adalah syaratnya sifat nafsiyah al-wujud adalah sifat salbiyah. Idam, bako, muhalafatulil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat dari sifat ayan horjiyah yang 7 ma'ani dan 7 ma'nawi harus menyatu pada diri. Sehingga bulatlah sesungguhnya adalah maka engkau akan mengenali, kau kenali dirimu, kau kenal dengan Tuhanmu. Kau akan kenal dengan Jibril, kau kenal dengan Mikail, kau kenal dengan Israfil, kau kenal dengan Ijrail. Bahkan engkau akan bertemu dengan Ibrahim, akan ketemu dengan Nuh, ketemu dengan Musa, ketemu dengan Isa, semuanya pada diri. Bahkan setiap saat tidak pernah berpisah dengan baginda dan Muhammad SAW. Kita akan mengenali Muhammad pada diri kita, Muhammad Majaji, Muhammad Hakiki, Muhammad Harid, Muhammad Haq. Maka semuanya adalah akan nyata pada diri kita ya. Maka inilah sifat kitab ya, kitab yang kodim ya, kitab yang sebenarnya kitab ya, kitab yang langsung adalah ditulis oleh Allah sendiri, tajali sempurna ya. Bukan kitab tulisan, ya, bukan kitab oret-oretan, ya, bukan kitab buatan manusia, bukan. Maka disinilah sebelum melakukan perjalanan apapun, sahabat, ya, baginda Nabi bersabda, awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu kenal kepada Allah, tapi kenal kepada Allah itu mustahil dilakukan kecuali kenal pada diri. Itulah dilanjutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal jiwanya, dirinya, maka dia akan kenal dengan Rabbnya. Bahkan man arafa nafsahu bil adam, yang siapa yang mengenal dirinya yang adam, faqad arafa rabbahu bil wujud, maka dia akan kenal Tuhannya lah yang wujud. Pada saat Tuhannya sudah wujud, sifat nafsiyah
ya. Maka segalanya adalah yang tadinya dalam pembukaan surat Al-Quran itu dengan suratul Fatihah, dengan seluruh puji itu adalah Rabbul Alamin, maka di penghujung surat Al-Quran adalah Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Berarti itulah sesungguhnya. Maka dari pertanyaan teman-teman tentang kitab nafsiyah, yang dimaksud kitab nafsiyah adalah tubuh kita, ya. Jadi yang dimaksud Gus Dur adalah Al-Quran Qadim Wahyu Minulyo, ora ditulis bisa diwoco, ya tubuh kita. Al-Quran yang tidak ada huruf, Al-Quran yang tidak ada suara, ya. Al-Quran yang nyata. Maka sesungguhnya 4 Al-Quran itu ada pada diri kita. Al-Quranul Majid, ya. Tubuh diri kita ini adalah Al-Quranul Majid. Adapun tangan kita Al-Quranul Karim, ya. Dengan tubuh ini, tangan kita bisa melakukan, bisa menulis banyak hal. Tapi Al-Quranul Karim, tangan kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa penglihatan kita. Al-Quranul Hakim, tadi semua. Dan mata kita, Al-Quranul Hakim, tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa hidupnya. Yang punya mata itu adalah Al-Quranul Azim, tadi semua. Maka pada saat sudah sempurna kita memandang tubuh ini sebagai kitab nafsiyah yang harus dibaca, maka jadilah tubuh ini Al-Quranul Mubin, Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan, tadi semua. Karena tujuan dari awal, Allah menciptakan segala sesuatu, sebagaimana manusia juga menciptakan sesuatu, pasti adalah akan dibuatkan adalah modul oleh Allah. Orang membuat TV pasti adalah ada SOP cara mengoperasikan TV. Ya, orang membuat handphone pasti ada SOP, ada buku modul bagaimana mengoperasikan handphone. Ya. Demikian pula tubuh kita ini. Ya, Allah menjadikan diri kita ini bahkan bukan menciptakan, ya. Ada bagian yang diciptakan, ini khaliqun basaron mintin. Ada bagian yang dia tiupkan, nafahtu fihi min ruhi. Jadi kita harus bedakan antara yang diciptakan dan yang dijadikan, dan ada yang nafahtu. Nafahtu. Itulah kita ini sesungguhnya kalau kita sadar adalah saudara, satu udara, ya. Karena dari nafas Tuhan itulah itulah dari semua. Maka disitulah itu dah dari dari semua, ya. Dari semua, ya. Maka tinggi zikir yang sudah tinggi itu bukan lagi la ilaha illallah, tapi maka dari semua, ya. Apapun tadi semua. Maka disinilah kalau kita sudah paham tentang, maka Allah selalu banyak berfirman, ya. Maka diawali dengan suratul Fatihah. Kenapa suratul Fatihah itu ada pada diri? Bagaimana di mana Bismillahirrahmanirrahim pada diri, di mana Alhamdulillahirabbil alamin pada diri, Ar-Rahmanirrahim pada diri, Maliki Yaumiddin pada diri, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, sampai nanti di penghujung. Disinilah semuanya 7 adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Suratul Fatihah yang 7 surat, di mana pada suratul Fatihah itu ada 4 nun dan 3 mim. Karena ada 4 nun adalah dari la ilaha illa Allah. Itu adalah wilayah Allah, wilayah ruhmu. Kemudian adalah 3 mim, Muhammad Rasul Allah, adalah wilayah dohir dari semua. Maka inilah Allah sedang bercerita kitab dia. Tubuh kita ini adalah dia sedang bercerita dia, ingin memperlihatkan hakikat wujud dirinya. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang satu masa pada kita manusia, belum kita bisa disebut. Allah pun belum punya nama, tadi semua. Di alam ahadiyah, di alam kosong, ya. Tadi semua. Kemudian masuklah ke alam sifat, alam wahdah. Dia tajali. Allahu nurus samawati wal ar. Allah tajali menjadi nur, tadi semua, ya. Itulah yang disebut dengan Nur Muhammad, sahabat. Itulah awal penciptaan segala awal. Tetapi kalau kita tidak mengerti dari mana kita diciptakan, kita juga tidak akan mengerti bagaimana kita pulang. Inilah konsep inna lillahi secara tanajul, wa inna ilahi roji'un secara tarki. Mengembalikan diri la ilaha illallah yang telah menjadi Muhammad Rasul Allah, kembalikan lagi. Allah Rasul Muhammad, kembalikan. Balik lagi kepada la, tidak ada lagi.
Asalnya juga la, tidak ada. La ta'yin. Ya. Maka disebut ta'yin, la ta'yin, belum ada kejadian, kosong. Kemudian ta'yin awal, alam sifat, alam titik. Barulah nanti ada ta'yin sani, titik 2. Barulah alif. Tadi semua, ya. Maka Adam itulah sebagai alif. Tadi semua. Adam. Hawa itu adalah ba, alif bingkeng. Tadi semua. Maka sesungguhnya perjalanan manusia, tubuhnya juga huruf hijaiyah. Dari alif sampai ya. Maka di penghujungnya nanti manusia itu adalah sesungguhnya harus menjadi hakikat yasin. Ya adalah huruf yang terakhir dari hijaiyah, ya. Tapi shin adalah huruf yang terakhir di Al-Quran. Dari alif sampai ya, maka di penghujung perjalanan manusia adalah al-yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tapi kamu tidak akan yakin selama kamu masih ragu. Karena lawannya yakin adalah ragu. Dan kenapa manusia ragu? Karena mencari ilmu keluar dari dirinya. Itulah yang baginda Nabi bersabda, man talaba maula bighairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari, siapapun, mencari Allah, mencari Rasulullah, mencari Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, malaikat Nabi ulul azmi, malaikat muqarrabun, malaikat karubiyin, ruhaniyin, kiroman katibin, semua malaikat ada di tubuhmu ini semuanya. Ya. Bahkan galaksi Bima Sakti, galaksi Skyway, galaksi ini, bulan, bintang, matahari, semua. Maka di sini ada kaukabun. Apa itu kaukabun bintang? Duriyun. Dari permata, yukodumin sajaratin mubarakah. Ada pohon jaitun, ada pohon tin, ada kota yang aman, baladil amin. Semuanya tentang tubuh kita. Maka orang yang tidak mengenali kitab nafsiyah, tidak mengkaji pada diri, 1 miliar kitab kamu aji, semakin jauhlah kamu dari Allah. Nih, kuping Abah. Kalau salah Abah tuntut nanti kalian di akhirat. Ya. Selama kalian ngaji di luar diri, itulah khuldi. Ya. Kitab itu bukan di luar diri. Kitab itu dari dalam, keluar, bukan dari luar, ke dalam. Ingat itu. Demikian pula Al-Quran turun pada Nabi Muhammad. Jangan kamu kira Nabi Muhammad itu duduk, kemudian Allah mutus Jibril. Allahnya di mana, Jibrilnya di mana. Kalau Allah bukan pada diri Nabi, berarti Allah itu punya jihad. Inilah, kalau Allah berpisah dengan makhluk, berarti Allah itu adalah punya jihad dengan semua makhluknya. Itulah kenapa manusia akhir zaman sekarang, Allah digujak-gajing dengan isim makan, isim zaman. Diaturlah Allah itu ada di sepertiga malam terakhir, nggak ada di sepertiga malam pertama. Allah itu ada nanti malam subuh siang nggak ada. Allah itu ada di Mekah di sini enggak. Allah itu ada di masjid di rumah enggak. Allah itu ada di masjid di kebun enggak. Inilah kebodohan dalam beragama. Bagaimana mungkin Tuhan itu digojak-gajing seperti makhluk? Tadi semua. Nah inilah karena akibat awal karena dia tidak mengkaji pada diri. Manusia tidak mengkaji dirinya, siapa dirinya. Itulah dari awal pun baginda Nabi bersabda, awaludini ma'rifatullah. Kenalilah Allah. Tapi tidak akan kenal Allah kecuali kenal pada diri. Tadi. Dan sudah kenal pada diri, tidak mungkin ketemu Allah kecuali mati. Tapi tidak mungkin setelah mati kamu ketemu Allah kecuali kau sudah mati, sudah kenal adalah sebelum mati. Maka belajarlah kematian dari tidur. Bagaimana pada saat tidurmu kamu hilang, namamu hilang. Kamu lupa jadi siapa, jadi guru, lupa jadi guru, jadi tentara, lupa jadi tentara. Jadi presiden, lupa jadi presiden. Jadi suami, lupa jadi suami. Jadi perempuan, lupa jadi perempuan. Karena sebenarnya diri kita tidak ada. Pada saat jiwa keluar, dan Allah sampaikan dalam Al-Quran, aku genggam jiwa manusia pada saat tidurnya. Dan aku kembalikan pada saat dia bangunnya. Itulah kenapa doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tadi, ya. Itulah begitu bangun tidur adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Akibatnya manusia yang selalu yang mencarinya makhluk. Tadi ada orang yang selalu akhirnya dikuasai bangsa jin. Diberilah ketakutan-ketakutan oleh bangsa jin dan manusia. Nah, itulah. Akhirnya udah tua malah masih takut dengan makhluk. Mau bagaimana? Tadi semua, ya. Tidak ada yang bisa memberikan darurat. Dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Kalau ngaji pada diri. Tadi. Bahkan dikir kamu pun 1 jam dikir maksiat selama kamu yang dikir.
Maaf itu, ya, pahami. Maka disinilah konsep dari awal kamu harus kenali pada dirimu. Kalau enggak kenal pada dirimu, maka kau tidak akan kenal pada Tuhanmu. Akhirnya kamu digonjang-ganjing oleh bangsa jin, ditakut-takuti oleh bangsa jin, ditakut-takuti oleh manusia. Nah, inilah akhirnya manusia takut dengan segala urusan yang sifatnya bukan Allah. Ya, akhirnya jadi neraka dalam hidupnya. Kalau di sini aja sudah neraka, ruh begitu keluar lebih neraka lagi. Karena dia tidak bisa. Maka itulah sahabat, mengkaji kitab nafsiyah, mengkaji kitab diri adalah lebih penting. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dan dalam dirimu, apakah engkau meneliti siapa dirimu? Siapa wujudmu itu? Apa bagian dohirmu itu? Mana Adam? Mana Muhammad? Mana Allah? Semuanya adalah, disinilah kisah perjalanan manusia dari alam ahadah, alam ahadiyah, alam ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, alam misal, alam ansam, alam insan. Maka kita dari alam insan ini adalah harus kembali rojiun tadi semua. Cuma kita tidak mungkin kembali rojiun adalah tanpa kita mengenali diri. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Kalau kita mengetahui sesungguhnya diri kita ini mati, faqad arafa rabbahu bil hayat, maka kita akan kenal kepada Allah lah yang hidup itu. Pada saat kita sudah kenal bahwa hanya Allah yang hidup, yang lain tidak ada boleh hidup, maka kamu tidak akan lagi takut mati. Tadi semua. Kamu bahagia dengan kematian. Bahkan kamu tunggu kematian. Sebagaimana Abah setiap saat menunggu kematian. Ini udah laki-laki takut mati. Abah tiap detik menunggu kematian. Karena tidak ada perjumpaan yang abadi. Kecuali adalah dengan lepasnya ruh dari jasad. Ini orang takut mati. Dikirnya la ilaha illallah. Tapi takut mati. On itu. Tadi semua. Apa yang dilakukannya itu? Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Hanya sia-sia. Orang yang sudah ngerti dengan Allah akan merindukan Allah. Akan terjaga, terjamin oleh Allah. Tidak ada yang dia takuti apapun kecuali Allah. Tidak ada yang dia rindukan kecuali Allah. Tidak ada yang lebih indah dari apapun kecuali Allah. Tidak ada yang abadi kecuali Allah. Bukan lagi surga, bukan lagi neraka, apalagi takut dengan makhluk. Itulah ulama membagi antara takut. Al-Quran menjelaskan tentang khauf, takut kepada makhluk. Pada saat khauf, takut dengan makhluk, makhluk itulah diberikan kekuatan oleh Allah untuk menyiksamu. Ingat itu. Makhluk pada saat kau takuti, kau akan disiksa oleh makhluk itu. Karena Allah berikan kekuatan pada makhluk itu untuk 1000 kali melawanmu. Sebaliknya pada saat kau takut dengan Allah, maka seluruh makhluk manapun, maka ada Abah. Maka Abah sudah ajarkan kalau kalian ingin menguasai bangsa jin mana yang tidak bisa kita tundukkan. Karena kita manusia lebih mulia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar wa ala alihi wasallam. Takut sama jin. Dirines sama Abah Syetul jin itu. Tadi semua. Orang ini kok masih takutnya bukan pada Allah. Jin itu Allah. Ingat itu. Pada saat kau pandang salah, tadi semua. Iblis juga Allah. Tadi semua. Maka malaikat juga Allah semuanya. Jangankan malaikat, iblis, jin. Karena memang seluruhnya adalah hanya Allah. La ilaha illallah. Inilah maka kamu akan nyaman, tentram. Pada saat kamu sudah menyadari yang ada sebenar-benarnya yang wujud. Hanya Allah. Kana Allahu syai'a ma'ah. Wahuwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah ada dengan sendirinya. Maka sekarang pun Allah hanya ada sendiri. Maka inilah sesungguhnya yang harus kita pahami. Jangan kita ini tergoncang-gancing dengan, karena selama kita adalah menjadi makhluk, menjadikan pandangan kita kemanapun kita lihat makhluk, dan kita akan digonjang-gancing dengan tagoyurnya makhluk tadi. Kamu sedih dengan tidak adanya. Kamu pun bahagia dengan adanya. Kamu senang dengan datangnya banyak. Kamu sedih dengan perginya kurang. Padahal yang dilihat itu bukan banyak dan kurang. Bukan ada dan tidak adanya. Karena memang makhluk wajib ada dan tidak ada. Ingat itu. Makhluk itu wajib kurang dan lebih. Makhluk itu wajib siang dan malam. Makhluk itu kenapa? Bumi dan langit. Tapi pada saat kau sudah jadi Allah, tetaplah engkau dari selamanya bersama Allah. Tidak ada lagi siang, tidak ada lagi malam. Karena Allah itu tidak pada ruang dan waktu. Tidak ada lagi gelap dan tidak lagi terang. Tidak ada lagi susah dan tidak lagi senang. Senang selamanya. Terang selamanya. Hidup selamanya. Bahagia selamanya. Itulah yang disebut surga.
Karena Allah lah sumber segala keindahan. Allah lah sumber segala kekuatan. Allah lah sumber segala kenikmatan. Allah lah sumber segala sumber. Sumber hidup, sumber melihat, sumber mendengar, sumber ada, sumber wujud. Kaifa yutasawwaru ayyahjuba syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana kau bayangkan Allah terhalang oleh sesuatu? Allah lah yang mendohirkan segala sesuatu. Kaifa yatasawwaru ayyahjuba syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu, padahal dia Allah yang tampak dohir pada segala sesuatu. Wujudnya segala sesuatu karena wujudnya Allah. Maka tadi, jangan lagi bagi orang-orang tauhid, nggak ada lagi namanya Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Ya, Jibril itu Allah. Allah pada saat penglihatan Allah. Maka tadi, pada saat kau sudah mengaji pada diri kitab Nafsiyah, kau ketahuilah ternyata Jibril itu matamu yang menjabaroil, menjabarkan segala perkara. Kau bisa mengerti ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mani. Kau membaca kitab tauhid itu, matamu lah yang mengajarkan. Kau belajar fisika, kimia, biologi di sekolah, matamu lah itu Jibril itu yang mengajarkan. Tapi matamu itu adalah penglihatan Allah. Karena ingat, kalau seandainya Allah itu masih membutuhkan malaikat, Tuhan yang mana yang membutuhkan Jibril untuk antarkan wahyu? Sehingga tadi orang-orang masih menganggap sekarang ini Muhammad di Gua Hiro, Allah nggak tahu di mana. Disuruh Jibril nganterin. Kalau Jibril nganterin, berarti Allah itu jihad. Bukan begitu maknanya, saudaraku. Itulah Allah mengisahkan tentang penciptaan Adam dari awal. Tadi semua. Laqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun. Tadi. Wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Wa id qala Musa lil malaikati inni khaliqun apa namanya? Min salsalin min hamain masnun. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Di situ ada iblis, di situ ada Adam, di situ ada Allah, di situ ada malaikat. Sebetulnya itu hanya satu pada dirimu sendiri. Mana mungkin, bagaimana mungkin Allah di sini, Adam di situ, iblis di sini, malaikat di sini. Inilah kebodohan tauhid. Dari awal, gara-gara kisah syariat dilanjutkan kepada hakikat. Akhirnya Allah itu adalah menjadi makhluk yang menjadikan makhluk yang lemah pada manusia akhir zaman sekarang ini. Allah ini sekarang adalah menjadikan odong-odong oleh manusia. Tuhan yang maha berkuasa itu dijadikan alat jajahan kepada dia. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak, jangan sedikit. Ya Allah, panjangkan umur, jangan pendek. Ya Allah. Tadi semua. Coba, ketololan macam apa itu? Tadi, akhirnya ada kelompok orang bela Allah. Allahnya dianggap sudah aki-aki. Allahnya dianggap sudah lemah. Allahnya sudah dianggap tua. Bela Islam, bela Allah. Apa itu? Tadi semua. Tuhannya, akhirnya apa yang kau sangkakan akan terjadi. Tuhannya lemah. Tadi semua. Inilah hati-hati dengan sangkaan kita, kata Abah juga. Indonesia, hantunya itu cuma pocong, kuntilanak, tuyul, genderuwo. Kenapa di Amerika nggak ada itu? Kenapa tidak ada di Amerika? Karena orang Amerika tidak percaya dengan pocong, tuyul, genderuwo. Kau sangkakan itu, maka adalah jin yang akan berubah dia wujudnya menjadi pocong, tuyul, genderuwo. Dan kalian bertuhankan jin yang takut dikejar-kejar orang itu, itu makhluk penyembah jin. Itu Allahu Akbar. Di mana Allah, Pak? Tadi semua. Kayak Allah tadi semua. Nah inilah ya. Apapun makhluk di dunia ini disebut jin, disebut apapun. Semuanya adalah pandang, semuanya Allah. Padamlah segalanya. Tadi semua. Tidak ada yang bukan. Kalau kamu masih ada Allah, ada jin. Ada Allah, ada kamu. Syirik itu. Jin juga banyak yang syirik. Ya. Maka disinilah bagaimana syuhudul kasrah bil wahdah pada tauhid itu. Mau dilihatnya secara wahdatul syuhud silahkan. Itu hanya makom muraqabah. Mau dilihatnya secara wahdatul wujud silakan, memang yang ada hanya Allah. Tadi bukan hulul, bukan ittihad. Hulul itu kalau kamu hidup bareng, kamu Allah ada, kamu ada itu. Kalau Allah itu kamu ada, dia tidak ada. Itu saja. Berarti dari mana hulul, di mana ittihad? Di mana wahdatul wujud? Ya, wahdatul wujud, satu wujud Tuhan semua. Esa, tapi kamu tidak boleh tunjuk karena selama ditunjuk maka bukan Allah lah dia. Allah itu Ar-Rahman, tapi Ar-Rahman bukan Allah. Allah itu Ar-Rahim, tapi Ar-Rahim bukan Allah.
Ingat itu. Jadi, ini telinga Abah Setu, tapi bukan Abah Setu. Ini tangan Abah Setu, bukan Abah Setu. Ini badan Abah Setu, bukan Abah Setu. Ingat itu. Allah juga sama. Allah lah segalanya, tapi segalanya bukan Allah pada saat kamu tunjuk. Esakkan semuanya. Maka jadikanlah ini kerajaan Allah. Hanya Allah yang ada. Karena Allahu syai'ama wa huwal ana. Allah wal ana alama alahi, kan dahulu Allah ada sendiri. Sekarang pun biarkan dia sendiri. Adapun kita diadakan dan tidak adakan. Kalau yang mau pulang kepada Allah, mari panakan. Karena kamu ada, Allah ada, selamanya kamu tidak akan pulang. Tadi semua ingat itu. Ya. Maka buat apa diajar sifat 20? Imam Asy'ari, Imam Maturidi mengajarkan dasar-dasar adalah Mu'tazilah, dasar-dasar Jabariyah. Imam Maturidi disatukan dengan ahli sunnah wal jamaah. Disinilah sesungguhnya adalah ada abid, ada ma'bud tadi semua. Ya, ada wayang, ada dalang, tapi satu. Maka inilah kita. Maka kenapa kata Abah adalah bahwa huruf hijaiyah itu dari alif sampai ya. Maka tadi, kalau seandainya dari alam kosong, dari alam titik, la, makanya la ilaha, la itu apa? La, aku bukan jasad, aku bukan pikiran, aku bukan, tapi aku adalah ruh. Minimal itu adalah, kalau aku ruh berarti aku Rasulullah. Itulah. Dan hanya Rasulullah yang bisa kembali pada Allah. Maka kalian bisa nyatakan bagaimana Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah pada sholat. Yang sholat adalah Rasulullah, ruhmu. Tadi semua. Yang di bawah sholat Adam, tubuhmu. Tadi semua. Adapun yang disaksikan adalah Allah. Itu maqam muraqabah. Tapi maqam musyahadah, dia menyaksikan dirinya sendiri. Sudah hilang sifat, lebur pada zat. Karena sifat adalah zat. Tadi apa namanya? Al-insanu siri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Sifat itu adalah zat, berarti yang maqam musyahadah sudah hilang dari semua, ya. Sebagaimana pada saat baginda Nabi Mi'raj dikisahkan, naiklah sampai ke tinggi yang paling tinggi, kemudian Nabi tidak menemukan Allah siapa-siapa, hanya celengak-celenguk dirinya sendiri. Ah, itulah tadi semua. Dikisahkan waktu Mi'raj itu Nabi sampailah di Sidrah Al-Muntaha, yang ada hanya dirinya. Tuh, sama. Nabi Musa juga pada saat beliau palama tajalla rabbuhu lil jabal, Allah tajalli pada kesadaran Musa. Musa pingsan, pada saat bangun dia mengatakan subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Begitu sahabat. Ya, jadi marilah kitab pada diri inilah penting dibaca. Itulah kenapa dari awali surat Fatihah tentang tubuhmu, barulah alif lam mim juga tentang tubuhmu. Mana alif lam, mana mim. Inilah tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi, lenyap aku ke dalam kosong. Tadi semua. Ya. Lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Itu saja dari awal perjalanan kita itu. Kalau itu komitmennya sudah demikian, maka engkau akan dibukakan. Maka akan muncul pada dirimu, dalikal kitabul la raiba fihi hudallil muttaqin. Maka kamu adalah tidak akan ragu, karena tadi kamu sudah yang jadi alif sudah sampai kepada ya, al yakin. Penglihatanmu dengan yakin, pendengaranmu dengan yakin. Tadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka dengan jabarotil di matamu muncullah ilmu yakin. Naiklah ke ainul yakin, naiklah ke hakul yakin. Isbatlah semuanya, nyata wujud isbatul yakin. Itu. Maka di penghujungnya manusia itu adalah akan dipanggil Yasin. Itulah kenapa Muhammad itu dipanggil Yasin. Wahai Shin. Ya, karena ya adalah huruf hijaiyah yang terakhir. Al-yakin. Tadi semua. A, ba, ta, sa, terus semua. Karena penciptaan manusia itulah sebetulnya ada huruf hijaiyah itu. Adam adalah huruf alif. Hawa adalah ba. Maka Adam dan Hawa adalah sebetulnya adalah ba itu adalah alif bingkeng disebutnya dalam bahasa hakikat. Alif yang dibingkungkan jadi ba. Maka hakikat Adam punya titik. Hakikat Hawa ada titik. Maka bersatulah berdua itu menjadi ta. Ta menjadi sya. Itulah dikisahkan Adam punya anak Qabil. Itu hanya kisah syariatnya. Tapi setelah itu adalah sya. Ada abatasa ja. Kamu jadilah jigot. Jadi jelema. Ja ha kho. Nah ha kho, maka di sini ada kholwat, kholi, tahali, tajali, bilho, bilha, biljim untuk kembali pada alif. Kalau enggak ketemu dengan ya yakin. Da abata saja ha ho dadar zikir. Nah, bagaimana zikir?
Zikir dadaro. Ya, dal zikir. Ingat tubuhnya sebetulnya hanya fiilnya. Hatimu asma Allah. Tubuhmu hanya untuk melihat fiil Allah. Disebut syariat. Ajarannya fikih. Tapi bukan tentang ilmu fikihnya. Bagaimana tubuh ini dibersihkan dan harus ditoharoh. Walaupun kamu ngaji 1 miliar kitab fikih, tapi tauhid kamu gagal. Apa yang kamu sucikan? La yamassuhu illal mutahharun. Oke, zikir. Zikir artinya ingat, sadar sepenuhnya sebenar-benarnya tubuh kita. Bukan untuk melihatkan kamu bisa sholat, hanya untuk melihatkan bagaimana fiil Allah pada tubuh ini pada sholat. Apapun sholat. Itulah kenapa perintah sholat, aqimi sholat, aqoma yuqimu iqamatan itu bimana muta'addi. Artinya apapun yang kamu lakukan, sadar pada uripmu, sadar pada napasmu, as-sholat itu. Ya. Tapi kalau diartikan qoma yaqumu qiyaman itu baru usolli namanya. Kamu berdiri tapi nggak sholat. Orang nggak sholat tapi sholat. Karena tadi aqoma yuqimu selalu sadar. Dia sadar saja. Abatasa jahahu bil jim bil ha bil kha takhali tahali tajalli, maka zal roja. Tadi dal zikir. Ingat tadi ingat sebenarnya tubuhku adalah syariat. Ucapanku hanya syariat, gerak tubuhku hanya syariat. Apapun yang dilakukan oleh tubuh ini adalah selama syariat ini sadar kepada hakikat, tubuh ini tidak bisa, karena tubuh ini la haula wala quwata illa billah. Sebenarnya tubuhku adalah digerakkan oleh hatiku, berarti sudah masuk sekarang adalah kamu daza, ada zikir yang kedua di hatimu. Sesungguhnya tubuhku tidak akan bergerak kecuali oleh hatiku. Hatiku tidak akan bergerak kecuali oleh ruhku. Ruhku bergerak kecuali oleh Tuhanku yang menggerakkan tubuh ini. Maka nampaklah syariat pada tubuhmu, tarekat pada hatimu, hakikat pada ruhmu, ma'rifat pada syirmu, rasamu. Tadi semua. Nyatalah baju, sebenarnya baju adalah kain, nyatanya kain adalah benang, nyatanya benang adalah kapas. Dan nyatalah sebenar-benarnya, itulah, hanya untuk melihat fiilnya, itulah yang disebut Allah. Nyatalah Allah itu. Karena untuk menunjukkan bagaimana awal diciptakan kita. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Dari nutfah yang tercampur. Wadi, madi, mani, manikam. Wadi unsur api. Jadilah darah pada dirimu. Madi unsur angin. Jadilah urat pada dirimu. Mani jadilah unsur tulang pada dirimu. Manikam tanah. Jadilah daging dan kulit pada dirimu. Ternyata tubuhmu itu alif, lam, lam, ha. Yang berwujud mim, ha, mim, dal. Ya karim. Kenapa manusia ini? Mau apa manusia ini sebenarnya? Tadi. Maka kata Allah ikra. Dari awal. Ya Muhammad ikra. Maka Nabi Muhammad menerima wahyu itu bukan Jibril nongol dari sono, dari kanan, dari atas, dari langit. Kalau Jibril nongolnya dari kanan, dari atas, dari mana? Berarti Allahnya juga jihad. Tadi. Kalau ada yang mengutus, ada yang diutus. Sebetulnya yang mengutus, yang diutus itu. Yang Jibril itulah Allah. Dari mana datangnya? Dari sirnya Muhammad. Itulah maka Abah pernah tadi datang ulama dari MUI ke sini. Abah tanya, apa kamu bisa bedakan nggak hadis kursi mana? Al-Quran mana? Tadi semua. Hadis yang dari mulut Nabi mana? Nggak bisa membedakan. Padahal semuanya datang. Al-Quran dari sirnya Nabi. Itulah Allah. Tadi semua. Bukan dari luar sini, dari luar sono. Itu. Bagaimana mungkin Allah jadikan makhluk tadi? Mungkin kayak begini ya. Beliau tuh antar tuh ke Muhammad tuh di Gua Hiro. Coba. Akhirnya pada saat bilang ke Mi'raj, Nabi Muhammad naik ke langit lagi ke atas. Kata kalian Kifayatul Awam, kitab Tijan, Allah itu adalah 10 makulat yang wajib kepada Allah itu tidak punya jihad. Itulah akhirnya yang mencari, yang dicari, yang mengingat, yang diingat. Makanya kata apa? Yang sebenar-benarnya Allah itulah dirimu sendiri. Jangan ragu. Jangan kamu mati sebelum kamu meyakini bahwa sebenarnya kamu tidak ada, yang ada hanya Allah. Akhirnya tadi ada kayak bapak ini tamu di sini kejar-kejar jin terus. Takutnya sama jin bukan sama Allah. Tadi semua. Yang punya nyawanya jin bukan Allah. Padahal jin itu Allah. Kalau kau anggap Allah itu sama aja. Mana yang bukan Allah? Dari semua. Surga juga Allah, neraka juga Allah. Tergantung cara pandang kita. Kalau kau kan pandang daging itu rahmat, jadilah rahmat. Tapi kalau pandang kolesterol, jadilah kolesterol. Kau pandang kacang itu rahmat, jadilah rahmat.
Kau pandang kacang itu asam urat, jadilah asam urat. Karena kata Allah, akulah semuanya. Kau sangka apapun itu, maka terjadilah pada dirimu. Maka sekarang manusia itu sudah membuat nerakanya sendiri. Daging sudah jadi musuh, daging kambing musuh, daging merah musuh, kacang-kacangan musuh. Makan garam takut darah tinggi. Coba, makan gula takut gula. Karena semua hanya dipandang sebagai makhluk. Dorro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Harusnya baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'asmi sayun wa huwa samiun alim. Tidak ada bisa darurat pada diriku. Tadi, tidak ada jin di seluruh dunia ini yang berani melukai saya kecuali diizinkan oleh Allah. Kenapa itikadnya memble kayak begitu orang Islam hari ini? Ya. Maka inilah yang harus dipahami. Kenali Allah sebenarnya Allah. Itulah kenapa mereka itu termasuk Nabi Sulaiman hebat-hebat, bukan hebat. Maka disebutlah tajalinya Allah pada Rasul disebut mukjizat namanya. Tajalinya Allah pada wali disebut karomah namanya. Tajalinya Allah pada ulama-ulama maunat namanya. Tapi tajalinya Allah kepada kucing mawat namanya. Tajalinya Allah pada segala apa menjadikan kenyang pada nasi khosyat namanya. Apa yang bukan Allah? Semua Allah. Yang jadi omega 3 itu Allah. Tapi dalam wujud Muhammad, vitamin namanya. Vitamin itu malaikat tuh. Ya Karim, semuanya hanya Allah. Malaikat itu Allah. Rasul juga Allah. Apa yang bukan Allah? Itulah mana la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Pada saat kau jadikan ilah, jadilah orang Indonesia menganggap pocong, tuyul, genderuwo itu hantu. Orang Amerika bahwa yang mengatakan bahwa Dracula itu hantu. Orang Cina menganggap semuanya jin. Dan jin itu Allah. Mana yang bukan Allah? Kau sangkakan dia pocong, jadi pocong. Kau sangkakan dia adalah... Maka kamu cari di Amerika. Bagi kalian yang kasar, cari. Adakah pocong di Amerika? Tidak akan ada. Karena orang Amerika tidak pernah menyangka orang mati itu jadi pocong. Kenapa orang Indonesia di sini ada pocong, ada tuyul, genderuwo? Karena dia mentuhankan jin. Menjadikan jinnya sebagai hantu. Makanya makam-makam wali dijadikan tadi. Makanya Abah sudah keliling seluruh Indonesia. Para aulia-aulia Allah, para wali-wali alam ini protes semua. Ya Abah, tolonglah mereka. Saya ingin naik ke atas. Karena manusia ini hanya mentuhankan makam-makam saya. Mereka bukan kembali kepada Allah. Ada yang cari jabatan, ada yang cari kekayaan. Nah, inilah tolongnya manusia. Iblis pada saat diusir oleh Allah. Qala ya iblis malaka Allah takuna ma'asyajidin. Kenapa iblis kamu tidak mau sujud bersama malaikat? Bersama malaikat. Kata iblis apa? Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min ham. Aku tidak akan sujud kepada bashar. Manusia sekarang sujud pada bashar. Iblis saja hebat tidak mau sujud pada bashar. Tapi manusia sujud pada tubuhnya. Sujud pada makhluk-makhluk ini semua. Orang-orang takut dikejar-kejar orang. Orang bisa menghilangkan nyawa orang. Aduh. Kata Abah, karena Abah ingin mati. Kalian yang nonton di sini, barangkali ada dukun santet yang paling hebat. Maaf. Saya tidak percaya manusia kecuali kalaupun terjadi pada saya, Allah yang mengizinkan, Allah yang memberi, dan itulah kerinduan saya. Ini takut mati diujar-ujar dukun santet, ditolol. Kerjaannya sholat, kerjaannya dikir, takutnya pada makhluk. Ya, coba pahami. Maka itulah dari awal karena manusia nggak pernah ngaji diri, keluar ngajinya di luar. Buat apa ngaji di luar itu? Sejuta kitab yang kau haji. Sejuta kitab itulah yang akan menghijab dirimu pada Allah. Ilmu itu dari dalam. Sebagaimana Rasulullah ilmunya dari dalam. Semuanya. Dari sir, itulah yang disebut dengan Al-Quran. Firman Allah. Dari ruh, itulah yang disebut dengan hadis qudsi. Dari situ juga. Allah juga hadis qudsi itu. Tapi pintunya lain. Allah juga tuh kalam Nabi Muhammad itu. Tapi pintunya lain. Keluar dari nur insannya, muncullah disebut hadis Nabi Muhammad. Keluar dari nur, apa namanya, nur Muhammadnya, itu yang disebut dengan hadis qudsi. Keluar dari syirnya beliau, itulah Al-Quran. Keluar dari lisan yang sama, kalam yang sama. Maka ngomong ini bisa ngomongan kita 4 lapis. Penglihatan bisa 4 lapis. Pendengaran bisa 4 lapis. Melihat dengan ini ro'a, melihat dengan ini nadhara, melihat dengan fuad basyirah. Melihat dengan penglihatan Allah, absar, tuh melihat, mendengar juga begitu.
Mendengarnya kamu, telinga kamu. Mendengarnya Muhammad sami. Mendengarnya Allah sama. Tergantung pendengaran siapa yang kamu dengar. Maka itulah Allah bersabda, berfirman di dalam hadis kursi, innal abdi idza ababtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana diyatahu. Jika seorang hamba mencintaiku, siapa sih yang hamba yang mencintai Allah? Yang tadi, raditu billahi rabbah. Yang ridho bertuhankan Allah. Bukan bertuhankan jasadnya, bertuhankan dirinya, bertuhankan makhluk tadi semua. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Siapa yang juga yang termasuk orang yang mencintai Allah? Yang dia wabil Islam, yang betul-betul Islam, aslama, berserah. Dia tahu siapa itu alif, apa itu shin, apa itu lam alif, apa itu mim, Islam. Dia tahu itu apa alif, apa itu ba, apa itu shin, atau mim, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia ngerti. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, dia ngerti alif lam itu alhamdulillah, alif lam ini istighfar. Seluruh puji itu nggak ada yang bukan puji Allah. Istilah ulama, puji hadis adalah hadis, bukan puji makhluk pada makhluk. Ingat itu. Puji Allah dengan Allah di luar dirinya. Maka tadi, Abah selalu bilang katakan, kalau kita dipuji orang, selalu katakan, ya Allah, engkau dipuji lewat saya. Pada saat kita dihina, jangan kita balikan pada ya Allah, saya dihina, jangan. Pada saat kita dipuji, ya Rob, engkau dipuji. Pada saat kamu dipuji, ya Rob, engkau dipuji. Pada saat engkau dihina, ya Rob, nggak usah. Ya Allah, maafkan orang yang menghina saya. Begitu konsepnya yang diajarkan Rasulullah pada kita tadi, ya, menyayangi orang yang menyakitimu. Inilah konsepnya, bahwa menyayangi orang yang menyakitimu adalah merupakan konsep dari awal. Jadi itu ya sahabat. Jadi akhirnya tubuhmu nanti Abah udah bedel. Di mana? Jibril, ternyata di matamu. Inilah Jabaroil. Karena il itu bahasa Ibrani. Mikail, pendengaran Tuhan, kalam Tuhan, sama saja. Mata Abah Setu, telinga Abah Setu, mulut Abah Setu, hidung Abah Setu. Itu sebetulnya malaikat muqarrabun. Maka orang yang mengerti kepalanya ini, yang sudah menyembelih lehernya, sudah bisa menutup. Tapi matanya ditutup, sama saja. Ada gunanya keluar, nggak ditutup. Tadi semua. Tadi. Maka banyak sekarang orang yang sudah belajar liko, tapi cilukba. Yang belum sampai pada martabatnya sama saja babi yang dikalungin berlian. Tadi semua. Hati-hati, itu ada hadis Nabi. Ya, liko itu bagus, tetapi bagi orang yang belum mengerti martabatnya diberikan sama memberikan kalung babi memberikan kalung berlian pada babi. Maka Abah 30 tahun adalah di sini belajar bersama dengan teman-teman, baru 5 orang yang Abah berikan liko. Kenapa? Karena tadi, apalagi orang sekarang apa liko dijual, apa iming-iming minta duit, mana ada liko begitu? Ya, tolong ya. Inilah hakikat malaikat muqarrabin itu tadi semua. Penglihatanmu adalah Jibril, pendengaranmu adalah Mikail. Nah, sekarang kau ridolah pada dia. Raditu billahi robba wabil islami dina. Serahkan. Inna dina indallahil Islam. Agama itu Islam. Maka Islam itu bukan merek botol. Tadi semua. Orang sekarang yang ngaku Islam itu belum Islam. Hanya ngaku. Tadi semua. Ingat, Islam itu isi air. Agama Allah itu air. Adapun sekarang menjadi agama Allah itu sama aja. Kayak air dibotolin. Aqua, le mineral, Ades, Pit, dan lain sebagainya. Itu saja. Akhirnya manusia saling membenci. Nah tadi, karena manusia terjebak dengan apa yang dilihatnya. Yang dilihatnya makhluk adalah makhluk. Akhirnya membenci, saling membenci antara agama. Saling membenci antara keyakinan. Membenci antara suku. Karena padahal sebenar-benarnya adalah kalian diri yang satu. Adalah air yang sudah dibotolin. Maka tulisan Ades pada botol Ades tidak bisa menghilangkan haus. Yang menghilangkan haus airnya. Tulisan le mineral pada botol le mineral tidak bisa menghilangkan haus. Yang menghilangkan haus adalah airnya. Tulisan aqua pada botol aqua tidak bisa menghilangkan haus. Yang menghilangkan hausnya adalah airnya. Dan air itulah Allah. Jadi kalau begitu, pada Kristen Allah, pada Hindu Allah, pada Buddha Allah, pada semuanya. Bagi orang tauhid, terserah kalian mau menganggap apa. Yang jelas kalau kalian ingin merdeka, tadi bebaskan kayak Ayub dari penyakit kulit. Kalau mau Julhijjah, kalau mau Arafu, kalau mau wukuf wakofa, kau kenali dirimu. Syaratnya adalah di Muharram itulah bebaskan penyakit kulit terhadap yang begitu. Jangan lagi kau anggap makhluk itu makhluk.
pandanglah hanya satu. Sudul kasroh fil wahdah. Itu berarti sesungguhnya kau sudah mulai pandangan Yakub. Bebaslah Yakub dari buta. Itu semua. Kau berarti sudah bebas dari Ayub, dari penyakit kulit. Karena kau sudah tidak digonjang-ganjing dengan bagaimana sifat tagoyurnya kulit makhluk ini. Antara ada, tidak ada, antara baik dan buruk, antara kurang dan lebih. Karena kau sudah mampu memandang segalanya adalah hanya melihat Allah yang selalu tetap, tidak pernah berubah. Dari semua, ya. Bebaskan seperti Yusuf dari penjara jasad ini. Bebaskan seperti ada Adam dari iblis, dari tubuhnya ini. Yang tidak mau sujud. Walaupun begitu, kalau hakikat iblis ada walaupun tidak mau sujud, dia jelas. Tapi manusia sujudnya si jalan, tapi tetap melawan sama Allah. Itulah masalahnya. Iblis pada saat qala fakhrij minha fa innaka rajim. Oke, kata iblis, kata Allah, ya Allah, iblis, malaka alla takuna ma'asyajirin. Kenapa kamu tidak mau sujud bersama dengan malaikat? Kata iblis, qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Aku tidak akan sujud kepada makhluk yang dibuat dari basar, adalah dari salsalin dan hamain. Tapi manusia sekarang sujud kepada itu. Ya. Kayak iya sholatnya dikir, tapi dia masih percaya ada orang yang ingin merusak dia. Dia masih percaya ada jin yang ngejar-ngejar dia. Dia masih percaya ada kekuatan yang akan menghilangkan nyawa dia. Coba, yang bukan Allah. Terus sholatmu itu apa? Dikirmu itu apa? Ibadahmu itu apa? Nah, disinilah manusia terpenjara oleh dirinya. Apa pada dirinya dan di luar dirinya. Takutnya bukan lagi pada Allah, tapi pada makhluk. Maka disinilah bebaskan Yusuf dari penjara. Bebaskan Yunus dari ikan. Inilah tubuh kita. Bebaskan Ashabul Kahfi dari guhanya yang terkurung, tertidur. Itulah jiwa. Jiwa-jiwa yang tertidur itulah yang akan takut dengan makhluk. Ya. Bagaimana mau balik pada Allah? Orang yang takut dengan makhluk. Ya. Ya. Kalau begitu Allahnya itu. Nggak tahu siapa yang dituhankannya itu. Jin. Maka tadi. Siap-siap matinya itu akan disambut oleh bangsa jin. Ya. Kamu jangan kira banyak manusia mati masuk ke dalam kelompok bangsa jin. Ditunggu oleh bangsa jin. Kan tadi itikadnya. Selalu takuti makhluk. Tadi. Apalagi yang sudah menghambakan dirinya pada jin. Nah, itulah. Walaupun banyak manusia yang nggak terus terang menghambakan pada jin. Tapi pada dasarnya. Segala apapun kekuatan yang nyata di sini adalah banyak makhluk jin yang kalian yakini. Bukan Allah dalam pandangan kalian. Maka sekarang marilah pandang jin itu juga Allah. Iblis juga Allah. Semuanya Allah. Maka pada saat dipandang oleh kamu, syuhudul kasroh bil wahdah, hanya Allah yang ada, hancurlah semuanya. Yang tadinya panas, padamlah semuanya. Karena kau sudah pandang Allah tadi. Maka inilah juga termasuk bagaimana Abah ajarkan cara makan. Marilah kita pandang, memasukkan makanan minuman sebagai rahmat. Maka terima kasih ya Allah atas rezeki yang kau berikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau bukan Muhammad tidak akan hadir makanan minuman pada dirimu itu. Jangan pandang makanan dan minuman pada dirimu. Pandanglah dia sebagai Nur Muhammad. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurul rabbi bihaqi Nur Muhammad. Pada makanan, pada minuman, pada apa? Pada saat kamu mandi. Tadi semua. Pandang semuanya adalah hanya sebatas. Maka kau pandang hanya sebagai Nur Muhammad, maka terpandanglah Allah. Karena Nur Muhammad tidak pernah berpisah dengan Nurullah. Seperti benang kapas yang sudah jadi benang. Seperti es batu yang berasal dari air. Mana air? Yaitu es batu. Seperti manis dan gula. Mana gula? Ya manis. Mana manis? Ya gula. Nggak bisa dipisah lagi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau sudah begitu kalian akan aman hidup di dunia ini. Tadi semua. Ya. Tadi. Kalian akan aman dari apapun. Tadi semua. Man dakhalahu kana amina. Kalau siapa sudah masuk ke dalamnya, rumah Allah di mana? Di dadamu itu kana amina. Amanlah kamu semua. Kamu kalau bukan bersama Allah di hatimu, kau bersembunyi di liang cocopet sekalipun akan dikejar oleh makhluk-makhluk yang kau takuti itu. Ini tololan. Ya. Saya manusia kok hidupnya ada dalam neraka. Tadi semua. Ya. Jadi mana itulah agak kenapa sahabat. Di dalam diri kita inilah kerajaan Tuhan. Alam sogir. Dari semua. Nyatalah semuanya. Di mana malaikat muqarrabin, rohaniyin, kiroman katibin. Semuanya nyata. Matamu adalah Ibrahim. Telingamu adalah Nuh. Mulutmu adalah Musa. Hidungmu adalah Isa.
Matamu adalah Abu Bakar, telingamu adalah Umar, mulutmu adalah Utsman, hidungmu adalah Ali. Semua. Tapi disatukan dengan rasa Muhammad pada hati semua. Maka rasa Muhammad hari yang rasa nyatalah pada kulitmu, pada bulumu, pada kulangmu, pada sumsummu, pada darahmu. Maka sekarang segalanya sudah berlafadkan huruf jalalah dalam semua tubuhmu itu. Bukan ucap-ucap la ilaha illallah, la ilaha, tapi tetap Allahnya nggak ada. Tapi tubuhmu lah la ilaha illallah itu. Tadi semua, ya. Maka disitulah man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Man arofa nafsahu bil adam faqad arofa rabbahu bil wujud. Siapa kenal dirinya tidak ada, Allah lah yang ada. Maka dalam hikam, mereka sebagai penutup dari Abah, sebagai penutup adalah ingin menjelaskan bagaimana hikam memotret ini semua, ya. Maka dikatakan, kata baginda Nabi adalah ala kulli syai'in khalallahu batilun. Camkan bahwa sesuatu yang selain Allah, kata Nabi, adalah palsu. Sesuatu yang bukan Allah palsu, batilun, tadi semua. Maka dikatakan di sini, kaifa yutasawwaru ayyajubu syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan Allah dapat dihijab oleh sesuatu, padahal Allah yang mendohirkan segala sesuatu. Allah lah yang dohir. Tidak ada yang mawujud kecuali Dia yang wujud. Kaifa yatasawwaru ayyajubu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal Dia yang terlihat dalam setiap sesuatu. Pada saat kayu menjadi meja kayu, kayu menjadi pelapon kayu, kayu menjadi kusen kayu. Bagaimana kayu akan terhijab oleh sesuatu padahal kayulah yang menjadikan dia ada itu. Nah, itu sama. Pada saat beras itu sudah jadi nasi, jadi intip, jadi liwet, jadi tumpeng, jadi apa? Bagaimana beras akan dihalangi oleh sesuatu padahal karena kalau nggak ada beras, nggak adalah sesuatu itu semua. Sama aja. Makanya kenapa Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Karena manusia menganggap ada, itulah yang jadi persoalan dari semua, ya. Maka terhapuslah segala apapun yang amal yang kamu lakukan dari semua, ya. Kaifa yatasawwaru ayyajubu syai'un wa huwa alladhi dhahara li kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru ayyajubu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana akan dapat sesuatu ditutupi oleh sesuatu padahal ia yang tampak pada segala sesuatu. Bagaimana asbak kayu ini kayu terhalang oleh asbak kayu, padahal yang nampak, yang kelihatan hanya kayu, sama saja. Bagaimana Allah terhalang oleh dirimu, padahal dialah yang duhir, yang wujud pada dirimu. Itulah kata sifat nafsiyah itu wujud tadi. Kenapa manusia itu disebut nafs? Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafs, jiwa. Ya Tuhan, nafsul mutmainnah, nafs. Karena sifat nafsiyah, kitab nafsiyah adalah tubuh kita sendiri. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasibah. Bacalah Quran yang ada pada dirimu. Kau tidak mampu membacanya, berarti 1 miliar kitab yang kau aja di luar nggak ada gunanya buat tubuhmu. Karena yang membuktikan iman adalah tubuhmu. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan, petunjuk kepada orang yang telanjang muttaqin itu. Al imanu uryanun walibasuhu taqwa. Telanjang, aku 4, kamu lepaskan. La ilaha illallah, aku bukan jasad. La ilaha illallah, aku bukan pikiran. La, aku adalah Allah. Itu maksud la ilaha illallah. Bukan dikir la ilaha illallah, lu yang ada di semua. Ya. Maka pahami, ya. Kaifa yatasawwaru ayyajubu syai'un wa huwa adharu kulli wa adharu min kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal dia lebih jelas dari segala sesuatu. Kaifa yatasawwaru ayyajubu syai'un wa huwa al-wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana mungkin akan hijab oleh sesuatu padahal dia yang esa tunggal, yang tidak ada di sampingnya sesuatu apapun, dialah yang ada. Yang kata Abah bilang tadi, semuanya Allah, jinnya juga Allah, malaikat juga Allah, Jibril Allah. Jangan dikira Allah itu lemah sehingga butuh hantarkan wahyu pakai Jibril. Jibril, kamu jadi sekdes, anterin nih. Enak aja. Tuhan macam apa tuh yang kau yakini itu? Mikail, anterin rezeki nih, aku lemah nganterinnya. Nah inilah orang on. Karena begitu digambarkan dengan seolah-olah rupa dan bentuk. Pada saat tadi, nasi sudah jadi liwet, nasi sudah jadi beras jadi liwet, beras jadi intip, beras jadi tumpeng, beras jadi... Kamu sudah hilanglah berasnya itu. Ada semua. Ya. Kadang-kadang pantas kata Allah celakanya lebih banyak. Laqad darana li jahannama katsiran.
Ya memang sekarang tadi semua hanya dagelan-dagelan agama saja. Agama jadikan hanya bisnis saja. Yang bisa Quran, qiraat jadi bisnis tadi semua. Tajwid bisnis semua. Bisa bayati bisnis semua. Allah Karim. Manusia. Untung Allah ngulang, kalau enggak celaka manusia semuanya. Kaifa yatasawwaru ayyajibau syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana akan hijab sesuatu pada dia? Allah lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Coba, kamu takut oleh sesuatu di luar dirimu, ada orang yang ingin menyerang saya. Allah lebih dekat kepadamu tadi. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat padamu, lebih dekat dari urat lehermu. Tapi takut dengan makhluk yang di luar. Coba, kamu sedang bersama Allah, ada orang menyerang kamu takut sama dia. Betapa menghinakan Allah yang ada dirimu. Inna rabbaka ahata binnas. Tolong itu semua. Ya. Apa yang kayak begitu? Mana ada kamu hidup kalau bukan bersama Allah? Mana kamu wujud kalau bukan wujud Allah? Mana kamu bisa melihat kalau bukan basar Allah? Mana kamu bisa mendengar kalau bukan sama Allah? Maka saya tahulah, begitu kurang apa nih kitab hikam ini sebenarnya? Cuma ngajinya aja nggak ada, karena nggak ngerti, karena ngajinya nggak ke diri, akhirnya apa ini? Begitu saja kalimat ini lewat. Ya, kayak pada tasawwaru ayyajibau syai'un wa huwa aqrabu. Iya kata Allah. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i. Da'ya do ya da'ya da'u. Hadirkan aku supaya aku minta kepada aku untuk kamu. Hadirkan aku supaya aku bisa sholat untukmu. Hadirkan aku supaya aku bisa dzikir untuk mengingat aku untukmu. Kan tadi Muhammad yang berzikir, Muhammad yang ingat, Allah yang diingat, Adam yang menerima manfaat. Muhammad yang bersaksi, Allah yang disaksikan, Adam ikut bersaksi. Tadi semua. Berarti yang sholat harusnya terus adalah Rasulullah. Tadi, ya pahami. Kaifa yatasawwaru ayyajibau syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu, padahal andai kata tidak ada Allah, niscaya tidak akan ada segala sesuatu. Jadi sederhana, apapun yang kau lihat, wujud segala sesuatu, itu Allah. Wujudnya segala itu. Tapi jangan kau tunjuk. Begitu kau tunjuk, syai'un, sesuatu, alam, kawan. Maka tadi, al-aqwanu dohiruha girratun. Akwan ini dohirnya adalah tipuan. Wabadinuha ibratun. Karena tadi, abahawis kenangken Allah laka kepadamu antanduruk melihat segala perkara. Ma yang berkaitan dengan dirimu dan luar dirimu, pil mukawanat. Ternyata sebenarnya adalah, yang sebenarnya adalah mukawan itu kawana. Ternyata yang sebetulnya makhluk itu holik toh. Tuh, gitu. Ternyata yang sebenarnya gula itu manis toh. Oh ternyata sebenarnya garam itu ada asin toh. Oh ternyata yang sebenarnya Allah itu Muhammad toh. Nah gitu. Maka yang nampak semua Muhammad inilah Allah itu. Tadi semua. Jadi kalau kalian, kalau begitu, sudah lihat Allah belum? Tiap hari kau lihat Allah. Tadi semua. Ya. Mana yang bukan setiap yang kau lihat. Tapi nanti jangan kau yang melihat. Biar dia melihat dirinya. Nah, inilah cara berproses memahami. Itu saja sahabat ya. Jadi waktu semakin singkat tapi tidak apa-apa lah. Tugas kita adalah kalau sekarang ini jangan banyak aturan, kapal sudah mau tenggelam. Kalau kapal sudah mau tenggelam, jangan banyak aturan. Harus umur berapa pakai pelampung, nggak usah. Loncat sajalah, buru-buru sekarang. Apapun kalau perlu pakai akar lapuk pun, ayo loncat. Jadi semua ya. Kalau tidak begitu berarti kita akan ketinggalan kereta. Jadi semua ya. Gitu. Berhentilah buat kalian para ustadz kiai yang berbisnis dengan agama. Berhenti. Karena nggak ada gunanya. Sama sekali. Nggak ada guna buat kalian. Karena manusia itu nggak bisa beri hidayah. Ingat itu. Manusia itu adalah sama seperti Rasulullah pun tidak bisa beri hidayah. Tugas manusia adalah hanya menyampaikan saja. Tetapi yang menyampaikan siapa? Tapi kalau kamu yang menyampaikan, berarti apa yang kamu sampaikan tidak ada gunanya. Sama sekali. Ya. Karena Al-Hadi itu adalah Allah sendiri. Ya. Sahabat. Dari semua. Bagi yang sudah bertoriko juga tadi. Ingat. Ya. Nih, bagaimana kita lanjutkan perjalanan itu. Syariat tentang tubuhmu, toriko tentang hatimu, kemudian hakikat tentang ruhmu, marifat tentang syirmu. Berjalanlah dari semua ya. Dari fiilnya ke asmanya, asmanya ke sifatnya, habiskan kepada zatnya semuanya.
Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi jatillah. Kamu jangan langsung pada Allah, papai dari makhluknya. Oh ternyata ini. Oh ini fi'ilnya. Oh ini laika. Semua fi'il dari asma. Asma dari sifat. Sifat. Oh ternyata sifat itu jahat. Nah itu. Maka kau akan ketemu selalu dengan zatnya. Dari semua. Ya. Tidak terjebak lagi dengan asma. Tulisan nasi bukan nasi. Tulisan Allah bukan Allah. Tulisan mim hamim dal Muhammad bukan Muhammad. Kau tidak akan pernah mendapatkan syafaatnya. Ya, ingat itu. Ya. Selama kau anggap dia adalah manusia dari semua. Ya. Jadi kenalilah Muhammad dari sekarang, dari semua. Bahkan kalau kalian sadar tidak akan pernah. Itulah kenapa Nabi Muhammad sudah meninggal tapi nggak pernah ada haul kan? Karena memang nggak pernah meninggal. Karena tadi itulah karena kebodohan. Tapi Maulid ada kan? Ya, lahirnya ada, tapi matinya nggak ada. Itulah yang Allah katakan. Al-mu'minuna apa namanya dikatakan kata Allah wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ya masih mendapatkan rezeki sebagaimana kita. Ya. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua, mohon maaf ya. Apa yang disampaikan oleh Abah, ya Abah adalah tadi la haula wala quwata, tiada daya dan kekuatan, hanyalah dijadikan corong saja untuk menyampaikan, memberitakan sebagai mudah-mudahan adalah ada manfaatnya kepada kita semua ya, kepada yang menyampaikan, karena ini hanya corong saja. Adalah mudah sekali lagi adalah Abah tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak hidup, bahkan la hayyun la ilmun la sami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakalimun, bahkan la mawjudun, semua wujudnya bukan wujud semua ya. Mohon maaf atas kurangan, ini memang masih yang kurang fit ya. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.